Halo guys, selamat datang di channel gue. Dan di part 1 ini kita bakal ngurusin Smash. Di video kali ini kita bakal ganti sok belakang motor ini, dan juga gue mau restore sok depannya. Jadi kondisinya sekarang gini ya, jadi sebenarnya sok depannya nggak akan gue apain. Gue cuma mau ngerestore sok ini aja nih, depan belakang di kanan kirinya, karena ini udah banyak banget baret dan segala macamnya. Itu gue nggak tahu kelihatan atau enggak ini kamera ini. Cuman ini banyak banget baretnya kanan kiri. Dibilang empuk, masih lumayan oke ternyata. Dan juga poin utamanya sebenarnya gue pengen ganti si sok belakang. Karena nih kalau kalian lihat nih, ini sok agak miring nih sebenarnya nih. Sok sebelah sini doang, sebelah sananya enggak. Ini kalau gue tekan, nah, jadi pas lagi didudukin tuh ini sok miring ke sana. Jadi begini. Ini sok jujur keras banget ya, mungkin karena joknya juga dipapas nih dari pemilik sebelumnya semua. Dan gue mau ganti sok belakang, sekaligus mungkin gue mau ngebenerin fitment yang depan, karena itu meskipun bolong, tapi gue pengen lebih turun aja, karena takutnya nih motor malah jingkrang, ntar gak masuk ke konsep gue yang mau di Thailandin ini motor. Dan juga ini sok yang bakal gue pakai ke Smash. Ini sok bawaan King, dulu sempet melihara satu, cuman motor udah nggak ada, dan sok yang aftermarketnya kalau nggak salah ikut kejual. Jadi gue pengen nyobain masang si punya King ini ke Smash yang di sana. Gue nggak tahu ini bakal jadi ketinggian atau enggak, cuman ada baiknya kita coba aja. Dan juga gue udah siap amplas di situ buat ngamplas bagian sana. Di yuk. Motor udah di tempatnya. Sengaja nggak gue kunjungin karena ada OIM di sono. Dan sekarang harus dicopot itu spakbor depan, dan juga ini ban. Kalau misalkan ini bisa sih, ini bakal gue cabut juga nih si bracket kaliper, dan kita bongkar aja. Nah, udah kecopot semua. Jadi sekarang setelah dilepas ya, ternyata lebih hancur dari ekspektasi gue. Karena ini sebenarnya bekas si kayaknya bagian spakbor depan itu. Karena pas gue dapet ini motor, sebenarnya spakbor body pun itu diikat, bener-bener diikat pakai tali tambang gitu. Jadi ini harus gue bersihin dulu dari sisa-sisa. Ini ada karet tadi bekas dia nih. Nah, bekas dia. Terus ya sama bagian belakang ini. Jadi kita prepare dulu. Nah, dan sekarang ini udah di amplas semua, udah rapi, udah gue masking beberapa bagian. Gue akan mulai ngecat, tapi ini tiba-tiba hujan, jadi lanjut aja time lapse lagi.
Nah, ini kan sekarang enakan nih ngeliatnya. Tapi ini belum begitu kering nih, baru coat kedua tadi. Gue kira pakai cat yang ada di rumah gue aja, gue pakai RG. Ini tua sih sebenarnya. Tapi buat jaga-jaga gue ada Diton. Dan nanti untuk permisa kayak akan pakai glossy aja deh. Sekarang sembari nunggu depan kering dan semoga aja nggak hujan, kita mulai ke sok belakang. Tapi sok belakang ini kalau mau dicopot, gue harus copot body. Dan mungkin kalau kalian user Smash atau pernah ngerjain Suzuki, body apa sih ini pak? Sampai depan. Jadinya harus dicopot semua sembari nunggu itu depan. Oke, bodi belakang udah kebuka tadi setelah lumayan repot nyopotin kabel tis dulu, karena di bodi emang banyak di kabel tis untuk nyatuin bagian satu sama bagian lainnya. Tapi gue baru nemuin satu hal yang agak kampret dari sok ini untuk masuk ke Smash. Ya, jadi panjang soknya Smash gue kira kan lebih pendek ya kebanding punya King. Tapi setelah gue samping-sampingin, ini di bawah. Nah, ceper banget motor gue jadi. Paling sih solusinya gue nanti kalau nggak gue pakai peninggi sok belakang, itu aja sih. Tapi ada baiknya kita ini gue pasang dulu, kita lihat fitmentnya seperti apa. Kalau emang ternyata butuh peninggi sok, kayaknya gue punya, tapi nanti coba gue cari dulu kalau misalkan keceperan motornya. Jadi ya kita pasang dulu. Dugaan gue bener ternyata ini lebih pendek punyanya King. Anjrit, gue kagak tahu. Tapi tadi udah sempet gue coba tes fit, gue pasang ke situ, masuk. Untungnya si busing-busing ini masuk, karena nih busing yang atas aja gue bikinan waktu itu. Kalau nggak salah bikinan lah ya. Nah, bikinan. Jadi mungkin gue bakal coba gue colok ini dulu ke situ. Terus karena si sok depan kayaknya udah lumayan kering sih, tapi cakep sih ini. Ini oke loh menurut gue ya, untuk cat yang lumayan murah kayak RG ini. Itu juga cat sisa, tapi hasilnya gokil banget. Oke, jadi sekarang kita pasang sok belakang dulu, pasang ban depan, kita lihat duduknya. Dan ternyata agak terlalu ambles sih belakangnya ya. Mungkin karena depannya belum gue pakein si spakbor belum gue pasang. Ini juga bodi belakang cuma gue tempel begitu aja, jadi ini ketoel pasti jatuh bodi gue. Tapi overall gue lumayan demen sih sama bentukan ini ya. Mungkin sedikit keceperan karena itu masuk banget. Otomatis berarti si nanti pas spakbor depan dipasang, kalau gue mau ngikutin fitment yang belakang, ini harus ikutan celup. Ini harus ikutan masuk ke bagian spakbor di sebelah sana. Tapi gue lumayan demen sih. Coba gue nggak tahu ground clearance ini ideal atau enggak. Apalagi
jeglokan di komplek gue lumayan tinggi-tinggi ya. Tapi oke sih overall. Tadi juga udah sempet gue coba dudukin. Ini sob meskipun setelannya di paling tinggi, berarti harusnya paling keras. Tapi enak juga ternyata. Mungkin gue akan tetap nurunin sok depan dan belakang sepertinya hanya akan gue pakein spacer deh, kayak akan tetap agak gue tinggiin karena depannya itu kemarin tuh gue kurang turun, jadi kita masukin lagi aja motornya ke sini dan gue mau masang spakbor sama nyeting fitmentnya ini. Dan akhirnya setelah lumayan panjang ya, semes selesai juga. Sekarang kita lihat aja yuk. Nah, sekarang body udah kepasang semua, spakbor juga udah oke lah ya depannya. Oke sih, seatingnya menurut gue udah oke banget. Ini sok mungkin akan gue coba abis ini. Dan ya ini belum sempet gue potong-potong nih, karena emang bodi ditahan pakai itu. Cuman nih gak copot, mantap. Jadi sok belakang udah kepasang, spakbor depan juga udah, dan highlight kita sekarang udah bersih banget deh, enak banget dilihatnya. Tapi karena ini bersih, gue tadi catnya malah kurang. Tadi gue pengen ngecat ngerapin ini biar di satu video selesai, tapi ternyata nggak bisa. Jadi oke lah ya, oke sih. Jadi begitulah video kita pergantian sok belakang dan juga ngerestore sok depan. Tadi sempat gue coba bawa jalan dulu sebentar, enak sih rasanya sih. Cuman si sok belakang tuh agak terlalu keras, kayaknya si damper agak gue atur lagi, gue atur ulang. Tadi juga udah sempat gue coba tes, gue tekan doang sih, sempat gue tekan terus tadi gue muter kompak. Rasanya oke, tapi gue nggak tahu ke jalan raya gimana. Dan sampai di sini aja video kita. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton. Dan don't forget to like, comment, and subscribe untuk konten smash selanjutnya. And I see you guys in the next one. Ciao.